Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Agustina ingin menjelaskan kembali materi tentang interaksi sosial. Interaksi sosial. Anda berinteraksi dengan masyarakat di sekitar. Contohnya, saat memutuskan kegiatan dalam acara bakti sosial, anggota Karang Taruna akan membahasnya dalam sebuah pertemuan atau rapat. Contoh interaksi sosial yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua individu atau lebih. Interaksi sosial dapat terjadi dalam bentuk antar individu, antara individu dan kelompok, serta antar kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial. Kontak sosial merupakan suatu kontak antara satu pihak dan pihak lain yang saling bereaksi. Contohnya, ketika Anda bercakap, bermain, dan bertegur sapa dengan teman maka akan terjadi kontrak sosial antara Anda dan teman saat itu. Jenis-jenis kontak sosial dalam interaksi sosial antara lain sebagai berikut. Kontak sosial primer adalah kontak sosial yang terjadi secara langsung atau tanpa perantara. Contohnya, kedua orang yang bertukar senyum. B. Kontak sosial sekunder langsung adalah kontak sosial yang dilakukan dengan perantara pihak tiga yang bersifat pasif karena ia tidak membaca dan mengubah isi pesan. Kontak sosial sekunder tidak langsung. Kontak sosial yang dilakukan dengan perantara pihak ketiga bersifat aktif. Contohnya, kepala sekolah menyampaikan pesan untuk peserta didik melalui guru. Pada peristiwa tersebut, guru bersifat aktif karena penyampaian dari kepala sekolah ke guru, dan guru bersifat aktif karena penyampaian dari kepala sekolah akan mengalami sedikit perubahan. 2. Bentuk kontak sosial antara lain. Antar individu. Contoh, seorang pembeli sedang menawar harga barang kepada seorang penjual di pasar. B. Antar individu dengan suatu kelompok. Contoh, seorang guru yang mengajar para siswa di kelas. C. Antar kelompok. Contoh, dua tim sepak bola melakukan pertandingan persahabatan di Stadion Gelora Bung Karno. B. Komunikasi. Proses penyampaian berbagai pesan secara verbal dan nonverbal. Komunikasi yang efektif terjadi apabila sesuatu pesan yang diberitahukan komunikator sehingga sering tidak terjadi salah persepsi. 2. Faktor mengaruhi interaksi sosial. 1. Imitasi. Proses seseorang mencontoh gaya hidup tokoh yang diidolakannya sehingga mendorongnya untuk meniru orang lain atau kelompok. 1. Dampak dari proses imitasi dapat bersifat positif dan negatif, yaitu dampak positif adalah memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta tingkah laku dengan cepat dan seragam. Imitasi juga mendorong individu atau kelompok menaati aturan atau norma yang berlaku. Contoh, meniru cara berpakaian tokoh idola dan meniru pola makan sehat dari negara lain. B. Dampak negatif proses imitasi yaitu dapat menimbulkan kesalahan kolektif sehingga dapat menghambat kebiasaan berpikir kritis. Contoh, merokok di ruang publik dan menggunakan smartphone ketika belajar di kelas. Jenis imitasi dibedakan menjadi dua, yaitu meniru tanpa sengaja karena individu tidak mengetahui tujuan dari peniruan tersebut, dan meniru disengaja karena individu mengetahui tujuan dari peniruan tersebut. B. Sugesti. Proses sosial yang berlangsung jika suatu individu menerima suatu pandangan atau sikap akibat pengaruh dari individu lain. C. Identifikasi. Proses seseorang untuk menjadi sama atau mirip dengan tokoh yang diidolakannya. Identifikasi hampir sama dengan imitasi karena sama-sama meniru individu lain. Namun, identifikasi dapat menghilangkan identitas asli seseorang. Selain penampilan, identifikasi juga mendorong seseorang untuk mengubah pemikirannya sama seperti tokoh yang diidolakannya. D. Simpati. Kemampuan seseorang untuk merasakan seolah-olah ia berada dalam keadaan yang sedang dialami oleh orang lain. Contoh, kita ikut merasa sedih saat mendengar teman mengalami musibah. Empati. Simpati yang mendalam sehingga mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa individu yang mengalaminya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.